Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah kemudahan untuk memahaminya. Amin. Hari ini kita akan belajar tematik 2, tema 2, subtema 1 tentang peraturan rumah dan benda-benda di sekitar rumah. Yang pertama kita bahas adalah peraturan di rumah. Coba teman-teman baca teks peraturan di rumah halaman 16. Jadi kesimpulannya adalah setiap rumah memiliki aturan yang berbeda-beda. Aturan di rumah dibuat dan ditaati oleh anggota keluarga. Jadi bukan hanya anak yang menaati, tapi semua anggota keluarga harus menaati peraturan yang dibuat oleh anggota keluarga sendiri. Jika melanggar aturan akan mendapat hukuman. Nah, hukuman itu disebut juga dengan sanksi. Apa fungsi aturan di dalam rumah? Kenapa ya kita harus ada aturan di dalam rumah? Yang pertama, untuk menjaga kenyamanan, kebersihan, dan kerapihan rumah. Yang kedua, supaya semua anggota keluarga hidup dengan disiplin dan teratur dalam melakukan segala hal. Contoh dari peraturan di rumah. Yang pertama, mengucapkan salam saat masuk dan keluar rumah. Yang kedua, membuang sampah di tempat sampah. Jadi sampah tidak dibuang di kamar, tapi di tempat sampah. Yang ketiga, merapikan kembali sepatu yang telah dipakai. Jadi teman-teman kalau pulang sekolah, sepatunya ditaruh di rak sepatu. Yang keempat, mengunci pintu sebelum pergi. Jangan lupa, kalau mau keluar, teman-teman harus mengunci pintu kalau di rumahnya tidak ada orang. Yang terakhir, merapikan tempat tidur setelah bangun tidur. Teman-teman juga pasti memiliki peraturan di rumah masing-masing ya. Nah, jangan lupa peraturan itu harus dilaksanakan dengan baik, ditaati oleh seluruh anggota keluarga. Kalau teman-teman melanggar, berarti teman-teman harus siap menerima hukuman dan sanksinya. Kemudian yang kita bahas adalah benda di sekitar rumah. Benda di sekitar rumah. Ada yang di dalam rumah, ada yang di luar rumah. Contoh benda yang di dalam rumah, biasanya ada alat tulis. Jadi teman-teman pasti menyimpan alat tulis di rumah masing-masing ya. Kemudian tempat tidur. Kemudian ada sofa. Itu contoh-contoh benda yang ada di dalam rumah. Kemudian apa saja contoh benda yang ada di luar rumah? Yang pertama, bangku taman. Bangku taman adanya di luar rumah ya, bukan di dalam rumah. Kemudian ayunan. Ayunan juga adanya di luar rumah. Selanjutnya, benda ada yang permukaannya halus, ada juga yang bentuknya tidak beraturan, yang permukaannya kasar. Contoh benda yang permukaannya halus adalah cermin. Coba teman-teman bisa pegang cermin di rumah teman-teman sendiri. Pasti permukaannya halus, tidak kasar. Kemudian gelas keramik. Teman-teman juga bisa pegang gelas keramik, dirasakan pasti permukaannya halus. Berbeda dengan benda yang memiliki bentuk tak beraturan atau yang permukaannya kasar. Contohnya adalah batu. Jadi kalau kita menemukan batu di jalanan, batu itu bentuknya tidak beraturan. Bukan persegi panjang, bukan segitiga, tapi tidak beraturan. Jadi batu itu bentuknya tidak beraturan dan permukaannya kasar. Sekarang kita bedakan benda berdasarkan wujudnya. Teman-teman harus ingat, wujud benda itu ada 3. Yang pertama cair, yang kedua wujud padat, yang ketiga wujud gas.
Yang kita bahas hari ini adalah wujud cair dan wujud gas. Oke, untuk wujud cair, benda cair. Berarti contohnya adalah air dan minyak. Minyak itu cair ya. Oke, ciri-cirinya. Ciri-ciri wujud benda cair adalah bentuknya sesuai dengan wadah. Kalau air ditaruh di botol yang berbentuk tabung, pasti bentuknya menjadi tabung. Kalau air ditempatkan di balok, pasti bentuknya balok. Kalau air ditempatkan di tempat yang berbentuk bola, pasti bentuknya menjadi bentuk bola. Jadi, air bisa berubah bentuk sesuai sama tempatnya. Air yang di dalam mangkok dengan air yang di dalam gelas tentu bentuknya berbeda. Gitu. Jadi, teman-teman harus ingat, air itu bentuknya berbeda-beda sesuai sama tempatnya. Kemudian, air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, seperti air terjun. Air terjun itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, bukan dari tempat rendah ke tempat tinggi. Ciri-ciri yang ketiga, meresap terhadap tisu dan kertas. Minyak dan air, kalau kita elap dengan tisu, pasti airnya menyerap ke tisu atau kertas. Begitu juga dengan kain. Kalau air kita elap dengan kain, airnya itu akan meresap di kain. Jadi itu dia wujud benda cair. Yang pertama, bentuknya berubah sesuai dengan wadah atau tempatnya. Yang kedua, mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Yang ketiga, dapat meresap di tisu, kertas, atau kain. Yang kedua kita bahas adalah wujud benda padat. Ciri-cirinya adalah padat, yang pasti tidak seperti air ya. Kalau air bentuknya itu tidak padat. Kalau benda padat ini sudah pasti bentuknya padat dan tidak berubah-berubah bentuknya. Contohnya buku. Buku kalau kita taruh di kotak, apakah bentuknya akan berubah? Tidak. Buku kalau ditaruh di kotak tetap menjadi bentuk buku. Buku kalau kita taruh di botol, apakah berubah jadi tabung? Tidak. Tetap menjadi bentuk buku pada awalnya. Begitu juga batu. Batu jika kita letakkan di dalam botol, apakah bentuk batu berubah jadi botol? Tidak. Jadi batu tetaplah batu. Misalkan batu yang bentuknya lingkaran, kita taruh di gelas, apakah bentuknya berubah jadi tabung? Tidak ya, tetap berbentuk lingkaran. Kemudian meja dan kursi. Meja dan kursi juga merupakan contoh benda padat, karena jika kita pindahkan kemanapun, tidak akan berubah bentuk. Misalnya, meja dan kursi kita masukkan ke dalam kotak besar. Apakah bentuknya akan berubah menjadi kotak juga? Tidak. Meja dan kursi akan memiliki bentuk yang sama. Mau ditaruh di dalam kelas, mau ditaruh di dalam kotak, mau ditaruh di dalam kardus, semuanya akan tetap menjadi bentuk asalnya. Jadi wujud padat itu bentuknya tidak berubah-berubah ya, dan contohnya ada buku, batu, meja, dan kursi. Jadi kita hari ini sudah belajar tentang peraturan yang ada di rumah dan benda-benda di sekitar rumah. Sekarang teman-teman punya tugas, yaitu menulis 5 aturan yang ada di rumahmu. Ditulis di buku tulis. Selamat mengerjakan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.